Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai pelajaran kita pada siang hari ini dengan berdoa dan dengan belajar nanti bisa kita pahami dan kita manfaatkan kedepannya. Berdoa mulai. Baik, anak-anak semua, hari ini kita akan belajar tematik tentang pengetahuan sosial, bahasa Indonesia dan terakhir tentang pendidikan Pancasila Kewarganegaraan atau PKN. Di sini kita akan coba mengenal bagaimana lingkungan yang asli atau alami, kemudian lingkungan buatan, dan juga nanti kita akan memahami dari sebuah cerita. Nanti anak-anak Ustaz tolong dikomentari, diberikan tanggapan atau pertanyaan dari cerita yang dibacakan. Terakhir nanti tentang menaati aturan di lingkungan masyarakat, nanti akan ada gambar-gambar. Nanti dilihat gambarnya, yang mana yang taat aturan, yang mana yang tidak taat aturan. Yang pertama, kita akan belajar lingkungan alam yang alami, yang terbuat sendirinya atau ciptaan yang maha kuasa. Apa itu tidak contoh lingkungan alam? Apa contohnya? Pohon, apalagi yang terjadi dengan sendirinya. Misalnya ada rerumputan gunung-gunung, itu adalah lingkungan alam yang alami. Laut boleh atau yang lainnya. Kemudian ada yang buatan manusia. Apa contohnya? Misalnya ada jalan yang dipenuhi dengan mobil, ada jembatan, ada rumah yang diciptakan sendiri oleh manusia. Punya rumah? Atau tinggal di alam? Tinggal di alam bebas, malamnya tidurnya beratapkan langit, beralaskan rumput. Ada nggak yang seperti itu? Tidak. Jadi kita akan coba mengenalinya. Tadi disebutkan macam-macam lingkungan alamnya. Ada yang disebutkan tadi pohon, seperti ada lapangan yang luas, ada pegunungan, ada lautan. Itu lingkungan yang alami yang terbentuk dengan sendiri. Ada yang dibuat oleh manusia, itu juga lingkungan yang terbuat atau lingkungan buatan. Kira-kira lebih paham perbedaan alam dan buatan. Yang kalian pakai gunanya itu buatan atau alami? Mejanya buatan atau alami? Buatan. Alaminya apa? Kayu atau pohon. Kemudian kita pakai buatan atau alami? Ada yang memakai kita pakainya masih daun-daunan, pakai ikat akar-akar, ada kan? Artinya itu bahan alami apa? Kain bahan alaminya apa? Dari kapas, ada pohonnya, ada buah kapasnya. Nah, itu mengenai lingkungan yang alami ataupun lingkungan yang buatan. Sekarang ada lagi di bahasa Indonesia, kita akan membacakan cerita. Nanti kalian tanggapi dari cerita yang ada tersebut. Bisa ya? Ceritanya judulnya Aku dan Sebatang Pohon, atau kalau sering juga dengan Lelaki dan Sebatang Pohon. Kira-kira pohon itu pohon apa? Apel. Pernah dengar ceritanya? Pernah. Jadi ada seorang anak laki-laki tinggal di ini ceritakan sambil ceritanya. Tinggal di suatu desa yang di depan rumahnya dan sekitar rumahnya ada pohon apel. Dia sudah besar dan sudah tua. Setiap hari dia bermain di situ, kadang tidur-tiduran di situ, makannya juga di situ, ambil manjat-manjat buah apelnya juga di situ. Seiring berjalannya waktu, ini ceritanya kita ambil resumenya aja, nanti panjang kali. Akhirnya anak ini udah mulai remaja, udah mulai punya teman bermain, dia udah bermain dengan teman-temannya. Jarang dia datang lagi ke pohon apel. Kemudian suatu ketika dia datang,
Karena ini sebuah cerita, apa ini bertanya, wahai anak laki-laki, kenapa sudah jarang bermain di bawah pohon apel? Anak laki-laki ini menjawab, maaf saya sudah punya teman baru, sudah banyak teman yang lain. Semakin besar anak ini semakin dewasa, tidak pernah lagi bermain dengan pohon apel di bawah pohon apel ini. Walaupun buahnya banyak, dia tidak peduli. Kadang buah-buahnya terjatuh busuk dimakan oleh hewan-hewan itu, dikupai dan hewan-hewan yang lainnya. Akhirnya anak ini dewasa, memiliki seorang istri, berkeluarga, dan tidak punya waktu lagi. Dia paginya udah pergi kerja, sampai sore pulang istirahat, begitu setiap harinya. Akhirnya tidak ada waktu bermain dengan pohon apel yang sangat dia sayangkan. Sampai suatu ketika laki-laki ini pengen membuat rumah, butuh kayu, datang ke pohon apel. Pohon apel ini mengatakan, silakan ambil dahan-dahan laki-laki itu untuk membangun sebuah rumah. Diambil ditebanglah. Akhirnya pergi, tidak lagi main. Lalu ketika datang lagi ke pohon apel itu, dia pengen membuat suatu kapal dari kayu. Akhirnya pohon apel ini ditebang sampai bawah. Hanya tinggal sedikit pohonnya dan akar-akarnya, dan dia bisa membuat kapal dari pohon apel itu. Dan pergi, tidak peduli lagi dengan pohon apel ini. Sampai satu ketika dia balik lagi, tidak ada yang tersisa dari pohon apel, hanya akar-akar yang kuat dan pohonnya sedikit saja. Tidak ada manfaatnya lagi, tidak ada buahnya, tidak ada rantingnya, tidak ada dahannya, tidak ada daunnya. Itu kalau kita ambil kesimpulan dari awal sampai akhir, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan? Ada? Kalau kita ibaratkan dalam kehidupan kita itu gimana? Ada yang bisa menanggapi? Dari cerita singkat tadi, ceritanya panjang tapi kita persingkat. Ada yang bisa menanggapi? Dengar, ini ibaratnya pohon apel tadi sebagai orang tua dan laki-laki tadi sebagai seorang anak. Apapun yang kita minta kepada orang tua selalu berusaha untuk memberikannya. Tapi kadang kita lupa, tidak peduli, menganggap remeh orang tua. Oleh sebab itu mulai dari saat ini sampai seterusnya, ketika dipanggil ayah dan ibunya datang dengan segera. Karena akan ada suatu masa ayah dan ibu itu akan pergi meninggalkan kita datang dia tidak ada lagi. Selagi itu belum terjadi, seperti pohon apel tadi, maka sering-seringlah berkomunikasi, bertanya, bercanda dia, bergaul dengan orang tua. Jangan melawan aja dipanggil. Daris, berikan mama gula. Kama, gila, dulu, ada lagi itu. Tapi coba mencoba apinya api, nggak bisa lagi ternyata korbannya mati segala macam. Lalu mamanya, ya nanti sudah beli, kita harus dipakai. Itu ibarat orang tua yang selalu ingin anaknya mau jadi orang sukses nggak? Atau jadi sukses? Jadi orang sukses maka ikuti apa yang dinasihati oleh orang tua kita. Itu tadi kira-kira kalau cerita sedikit dari pohon apel dan seorang anak lagi. Jangan sampai seperti anak laki-laki ini, tapi jadilah seperti pohon apel yang memberikan manfaat yang banyak kepada orang lain. Selanjutnya kita akan coba menggabungkan dengan aturan yang ada di lingkungan kita. Saya punya gambar dari dibahas tadi. Nah, kalau ini yang rajin apa? Apa tak? Ini lingkungan alami atau buatan? Alami atau buatan? Karena ini adalah suatu gambar pada lumpur yang berbentuk dengan sendiri. Di bawahnya ada kekuatan yang sebenarnya ini buatan manusia. Ini bisa jadi jalan tol, bisa jadi jalan biasa. Yang ada mobil lalu lalang, karena tidak terlihat ada motor di situ, berbeda di jalan tol.
Kalau pistol kan tidak ada motornya, dari motor. Jadi ini salah satu beda antara hubungan akal dan buatan. Selanjutnya, nah ini ada orang yang bergotong royong, ada yang ronda, ada yang menanam pohon, ada yang ngantri. Ini taat aturan atau tidak? Yang taat aturan atau tidak? Taat. Kalau kita di lingkungan masyarakat, apa aturan di masyarakat itu selain tidak bertentangan dengan agama, maka kita ikuti. Contohnya ini apa nih? Ada orang sama-sama dan bertiga baik, apa namanya? Gotong royong. Ini lagi apa nih? Sama juga gotong royong menanam. Ini yang berbaris antri. Jangan nih ada berbaris depan. Karena tiba orangnya apa? Kuingnya aku tidak tuh. Dilewati ada, nggak ada budaya antrinya. Misalnya salaman pulang. Ada udah gini tangan ini. Datang dari Pak, langsung salam. Boleh nggak seperti itu? Itu artinya tidak taat aturan. Nih, kemarin baru pemilihan umum hari Rabu. Ini belum 12 kan? Belum ada hak pilihnya. Kemarin banyak ada sesuatu di pohon, di jalan, di masyarakat banyak kan? Yang seperti itu kalau di pohon ada aturan apa tidak? Yang taat aturan kalau ada tempatnya, panduknya tidak sembarangan. Jadi jangan diikuti aturan-aturan di masyarakat itu yang dibuat oleh sama-sama, maka harus diikuti. Ada lagi, ada kayu ini, kalau kayu ini bukan baru sepertinya. Kayu biasa. Ini kira-kira aturan apa tidak? Di depannya ada zebra cross, ada patung kunci, ada orang berkendara yang naik motor, naik beca, naik bus. Ini tidak ada sampai ke batas zebra cross atau jauh apa di belakang orang. Ini tanda aturan apa bukan? Ini di bawah ada yang berada di SMK naik motor baru maju ditilang sama polisi. Pakai helm apa enggak? Tanda aturan apa tidak? Ada pilih tanda aturan apa yang tidak taat? Kemana-mana kalau kita naik kendaraan roda 2 pakai helm. Tapi kalau pakai mobil nggak pakai helm. Ada yang pakai helm naik mobil? Ada. Kalau balap rally pakai helm dia. Oke, jadi itu kira-kira pelajaran kita mengenai lingkungan yang alami dan buatan, kemudian mengenai yang kedua tadi bahasa Indonesia bagaimana dalam berbahasa, yang ketiga mengenai taat aturan dan masyarakat di lingkungan masyarakat. Terakhir, coba kita nyanyi. Kira-kira apa tadi kan? Nyanyian yang kita yang semangat apa? Pintar beruntung. Astaga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Lagi sekali lagi semangat 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Awan melati semuanya indah. Oke, terima kasih. Kira-kira dari penjelasan pertama sampai boleh tentang bahasa Indonesia tadi, boleh tentang aturan. Ini lah usah namanya.
salah satu aturan di lingkungannya, boleh di keluarganya, boleh di masyarakatnya. Aturan boleh di rumah, boleh di lingkungannya. Oke? Jangan dulu. Nah, nih. Aturan apa yang ada di keluarganya? Sebutin satu aja. Nggak ada aturan di keluarga. Makan harus sendiri. Apa? Selesai tidur, tempat tidurnya diberesin, jangan dianggurin aja. Aira, apa? Dari Pak. Habis makan harus cuci piring sendiri. Aira. Kayu. Ada apa? Dari apa? Boleh. Apa? Tidak boleh apa? Tidak boleh buang sampah sembarangan karena sudah ada tong sampah di tempat sampah. Jangan dimakan sampai diserah aja, awalnya buang sembarangan. Itu salah satu contoh aturan. Bolehkah bikin liputan di atas TV malam? Nyanyi di rumah kalau biar awalnya udah malam itu jam 11 malam dia nyanyi. Itu tak ada aturan atau tidak? Makanya pentingnya hidup bermasyarakat itu harus taat aturan. Ada pertanyaan kira-kira lagi? Boleh nanya apa saja. Kalau bisa dijawab. Kalau tidak kita tanyakan PR dari DPR bisa jawab. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita ambil kesimpulan. Intinya dari tiga yang dijelaskan tadi, apapun yang ada di alam ini ada yang terbentuk dengan sendirinya, ada yang hasil dari buatan manusia. Kemudian dalam tutur bahasa kita harus menggunakan bahasa yang baik, sopan dan santun, dan tahu balas budi. Yang terakhir, kalau ada aturan itu dibuat untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Sekolah dulu pakai sepatu, malah nengker nggak pakai sepatu, itu namanya tidak taat aturan. Oke, untuk sekian hari ini ada pertanyaan sebelum kita tutup? Tidak ada. Kalau tidak ada, ayo kita tutup dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu di pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.